Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, silakan open cam-nya, Bang. Thank you. Nah, ini bagus. Pengikut jalan lurus Anda Kristen, Pak. Alhamdulillah, saya Kristen, Bang. Alhamdulillah Kristen katanya. Ya, Ini kacau-kacau juga ya, teman-teman ya. Sebelumnya Islam gitu. Alhamdulillah segala. saya Kristen sejati. Oh, Kristen dari lahir. Iya, betul. Bapak mau saya tanya atau mau ditanya nih? Boleh tanya jawab lah. Ya, kita tanya jawab. Tanya jawab. Ayo kita tanya jawab ya. Oke. Pak, saya duluan ya nanya ya. Terserah. Pak, Silakan. Bapak kan Kristen. Oke? Ya, betul. Ya. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Oke. Di dalam Alkitab tidak diperintahkan jadilah kamu Kristen, tetapi Kristus mengatakan tunggu sebentar. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah Yesus untuk apa? Kami pergi ke seluruh dunia untuk apa? Jadikan semua muridnya apa? Semua murid menjadi semua bangsa murid Yesus. Jadi itu perintah Yesus. Artinya Kristen, Anda sudah tahu apa artinya Kristen? Kristen itu kan artinya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus, makanya saya jalan yang lurus. Baik. Kalaunya kata Anda tidak ada perintah dari Yesus jadilah Kristen, ngapain Anda jadi Kristen, Pak? Apa artinya? Ngapain Anda jadi? Apa artinya Kristen, bro? Bentar Bapak, kita gantian ngomong. Saya tanggapi. Kalau tidak ada perintahnya dari Yesus, jadilah kamu Kristen, lalu ngapain Anda jadi Kristen, Pak? Terus kata Anda tadi ya, apa tadi yang kedua yang Anda jabarkan kepada saya tadi? Lupa saya dah. Perintah agung Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa. Oh ya, gini yang kedua amanat agung itu, Pak ya. Di situ Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan semua bangsa jadi penyembahku, bukan. Murid dengan penyembah itu berbeda, Bapak ya. Kalau murid dengan guru di sekolah, muridnya menyembah guru nggak? Kagak kan? Makanya kata Yesus, jadikanlah muridku, seluruh bangsa muridku, bukan seluruh bangsa penyembahku, bukan. Oke, ya. Oke, silakan. Di dalam Al-Quranmu juga tidak ada mengatakan pergilah kamu jadikan semua bangsa menyembah aku. Nggak ada juga di dalam Al-Quran. Demikian juga di Al-Quran kan tidak ada. Ya, Allah mau pergi menyuruh kamu untuk apa? Pergi ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa untuk menyembah Allah. Tidak ada. Jadi Yesus juga apa? Mengatakan pergi kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ketika kami sudah menjadi muridnya, ya pastilah kami menyembah Allah. Ya, tapi perintahnya yang dulu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baru kami apa? Menyembah Tuhan. Pak. Karena itu tidak disuruh perintah menyembah Tuhan di situ. Kalau Anda menjadi murid Yesus, kata Anda menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa Tuhannya? Bapa. Menyembah Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 kan. Jadi kita menyembah Bapa atau menyembah Yesus sama, karena Yesus juga adalah Allah. Makanya di Al-Hal di ayat 3, dialah yang awal, dialah yang akhir. Siapa itu? Tidak pernah Allah SWT kan mengaku, aku adalah yang awal dan yang akhir. Pernahkah Allah SWT mengaku, aku adalah kalau Al-Hadid, kalau Anda bawa, bentar. Kalau Anda bawa Al-Hadid ayat 3, ya, Yesus dengan ibunya duluan mana?
secara biologis ya dia dilahirkan oleh manusia. Tapi secara keilahian dia Ya adalah iya. yang awal dan yang akhir. Secara Berarti biologis dia apa? memang Berarti ada apa? awalnya. Nggak cocok Tuhan dilahirkan kan, Al-Hadid ayat 3 itu ya. Nah, itu aja udah menampol Anda, nggak cocok Al-Qur'an di dalam Al-Hadid ayat 3 tuh ya. Huwal awwal akhiru huwa zahiru huwa batinu. Ya kan kayak gitu ya. Jadi kalau ada permulaan itu bukan Tuhan maksudnya ya. Yesus dengan Maria duluan mana? Secara manusia kata Anda. Duluan Maria. Ya iya berarti bukan Tuhan udah. Ya, secara manusia, tapi secara ilahi dia sudah ada sejak awal. Secara manusia, iya betul, tapi secara keilahian dia sudah ada. Makanya dan dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apa artinya, bro? Apa artinya itu? Sebelum Abraham coba ada, baca, aku sudah coba ada. Berarti sebelum Maria ada juga dia coba sudah Anda ada. coba Anda baca Amsal. Ketika Tuhan baru menggaris langit, Salomo udah diciptakan ya. Itu bukan Salomo tapi hikmat Salomo, bro. Jangan salah pengertian kamu. Itu hikmat Salomo, bukan Salomo. Salomo itu baru lahir apa? Ada kelahirannya itu Salomo dari Daud kemudian Salomo, bukan hikmat. Hikmat itu sudah dari sononya, bro. Jadi jangan salah paham kamu. Nggak berani Yesus ngomong, nggak berani kan Yesus ngomong, aku ada sebelum Adam ada, nggak berani dia. Apa artinya aku adalah yang awal dan akhir? Sama dengan Al-Hadid. Apa artinya itu, bro? Akulah yang awal dan yang akhir. Artinya dia tidak beranak itu. Kalau beranak itu berarti berawal kan kayak gitu. Tidak beranak itu menjelma itu tidak beranak, bro. Firman telah menjadi manusia. Yesus dilahirkan atau enggak sih? Ya betul dilahirkan, tapi dia lahir bukan seperti Ayo udah, beda udah. Manusia lahir oleh karena makanya hubungan seksual, tapi Yesus bukan, bro. Itu bedanya. Nah, Pak, ayatnya Anda bisa tahu kan? Wal awalu kan kayak gitu. Betul. Dia yang awal. Yesus mengatakan dia yang awal kan. Nah, Yesus dengan ibunya duluan mana? Secara biologis ya ibunya, tapi secara ilahi dia. Ya udah berarti bukan Yesus. Apa yang dikatakan? Gak cocok buat Yesus. Ada. Sebelum Abraham. Gak cocok buat Yesus. Apa artinya? Siapa duluan, Abraham dan ibu Yesus? Kamu tanya. Aduh. Siapa duluan? Ya kayak gimana? Maryam atau Abraham? Siapa duluan? Maryam atau Abraham? Maksudnya? Iya, duluan siapa? Bingung. Maryam atau Abraham? Iya, siapa duluan? Duluan Abraham lah. Nah, Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, sejak langit digariskan, Salomo udah diciptakan. Ya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Apa artinya itu, bro? Sebelum Yesus awalnya dari Maria atau bukan? Secara biologis, tadi saya sudah katakan secara biologis dia duluan. Ayo udah gugur buat Yesus. Tapi sebagai secara keilahian gak cocok dia, itu awal dan akhir. Secara keilahian dia gak cocok. Makanya dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, bro. Gak cocok kalau buat Yesus jadinya. Ada ayatnya, bro. Aku adalah yang awal dan akhir. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu pasal 1 ayat 78, ayat 17-18. Nggak bisa dibantai itu, bro. Jadi kalian kan Muslim hanya menekankan Yesus sebagai manusia. Betul, Yesus cuma manusia, tapi dia bukan hanya sekedar manusia. Karena manusia tidak bisa melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Allah. Saya tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Allahmu dan bisa dilakukan oleh Yesus. Boleh? Pak, Yesus Anda tidak berkuasa di room saya, Anda. Saya bisa buktikan. Kalau yang kayak gitu,
Gini, dengarkan. kalau yang kayak gitu, saya pun juga bisa. Yesus Anda tidak berkuasa di sini, di room saya, enggak. Ya, Sama, enggak ada sama kuasanya dengan- dia. Yesus berkata begini ya, Pak ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya, artinya ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, Bah. Oh, sebagai manusia is okay. Ya, sebagai manusia tapi sebagai Tuhan dia itu maha kuasa, dia pencipta. Yohanes 1 ayat Di 3. mana? Di mana dalilnya dia manusia, dia juga Tuhan, itu di mana? 100% manusia 100% Tuhan itu di mana? Tidak ada dalilnya dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan itu tidak bisa Lah ditawar. kalau Bang, kalau yang nggak ada ngapain Anda bicarakan? Saya bicarakan Asumsi dia punya dua artinya natur. Anda bawa asumsi dengan saya. Dia punya dua natur, manusia dan Tuhan. Sebagai manusia, dia merasakan lapar. Tapi sebagai Tuhan, dia pencipta. Dia memberikan hidup yang kekal. Saya tanya kepada Bang, adakah manusia atau utusan atau rasul bisa memberikan hidup yang kekal? Adakah manusia atau rasul bisa membangkitkan orang mati? Tunjukkan. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Oh, Wujudkan. Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan memperoleh hidup yang kekal, kata Nabi Muhammad. Oke. Quran surah berapa, Bro? Muhammad bisa memberikan hidup yang Apa? kekal? Quran surah berapa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Buka. Saya minta Quran surah ya, bukan hadis. Bukan hadis. Saya minta Quran. Quran surah berapa? Muhammad bisa Minta memberikan Quran. hidup yang kekal. Anda Ini ada Quran. minta Saya Quran. Saya mau baca Kalau terjemahannya. kalau Quran itu Mana? Kalau Al-Quran itu ya perkataan Allah, bukan perkataan Nabi. Kagak nyambung. Mana dalilnya bahwa Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal? Ayo. Dalil Dalam Al-Quran, Al-Quran gitu. ya, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, teman-teman. Quran surah berapa? Ada perkataan Nabi dalam Quran rupanya ya. Oke, kalau saya tunjukkan satu ayat perkataan Muhammad, kamu mau tinggalkan Islam? Betul? Saya tunjukkan satu ayat Apa perkataan itu? Muhammad. Anda berani? Hah? Mana Ya. nggak ada perkataan Nabi Muhammad? Nggak ada. Jadi di Al-Quran tidak ada perkataan Muhammad. Betul? Nggak ada. Oke. Ya. Tunggu. Saya carikan ya. Hmm. Saya carikan perkataan Muhammad. Tunggu. Saya carikan. Waduh. Biarin repot sendiri dia. Ya. Oke. Coba Anda baca di Quran surah 25 ayat 30. Berbunyi, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini perkataan siapa, bro? Kamu bilang tidak ada perkataan Muhammad. Jangan bohong ya, jangan bohong. Quran surah 25 ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan. Hei, Bang, kamu mengabaikan Quran. Ini kata Muhammad, bro. Hei. Oke. Yang melafaz, Kamu bilang tidak yang ada mewahyukan perkataan itu siapa? Yang mewahyukan itu siapa? Muhammad. Kamu bilang tidak ada perkataan Muhammad. Yang mewahyukan itu siapa? Hah? Yang mewahyukan ini apa? Yang mewahyukan itu siapa? Jibril. Jibril. Nah. Terus isinya seperti itu. Rasul berkata gitu. Ya betul. Ini baca. Dan Rasul dalam tanda kutip. Jadi malaikat Jibril jadi malaikat Jibril mengatakan, "Hai Nabi Muhammad, Rasul berkata." kayak gitu ya mendiktenya. Ini terjemahannya. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhan. Ya makanya. Kamu kan mengatakan tidak ada perkataan Muhammad. Ini perkataan siapa, bro? Nggak ada. Itu perkataan Allah. Kamu menyangkal Al-Quranmu. Kamu menyangkal Wa Al-Quran. qala rasulu. Ya. Dan Rasul Muhammad Itu adalah berkata, perkataan firman dari Allah. Bawaan dari malaikat Jibril.
untuk disampaikan Dan kepada Rasul Nabi Muhammad. berkata, Lalu Nabi Muhammad, ini perkataan Muhammad. bentar. Oh, oke. Bukan. Lalu Nabi Muhammad disuruh berkata, Muhammad Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ini apa doa Nabi Muhammad karena melihat Al-Quran diabaikan. Mengadu dia, maka diturunkan ke dalam Al-Quran, diabadikan ke dalam Al-Quran, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Nggak ada perkataan Nabi. Bunyi. Dan Rasul Muhammad berkata, ini perkataan siapa, bro? Dan Ya, Rasul Muhammad berkata, beliau bergumam. Kamu Betul. bilang tidak ada perkataan Ya, terus? Muhammad. Ini saja perkataan Muhammad, bro. Yang menyampaikan wahyu dari Allah atau Nabi? Ya? Hah? Menurut kamu ini perkataan Yang menyampaikan saya tanya perkataan dulu. Allah itu. Menurut kamu ini perkataan siapa? Menurut kamu ini perkataan siapa? Perkataan itu firman Allah. Oke. Oh, jadi berarti Al-Quran itu bukan perkataan Allah ya? Firman Allah, Al-Quran itu Allah. firman Allah. Dari siapa kepada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya Nabi Muhammad, terus untuk seluruh manusia. Ini dari Allah kepada Muhammad atau dari Allah kepada Jibril? Memangnya turun wahyu itu selalu dengan malaikat Jibril gitu. Jadi tadi kamu bilang dari Allah ke Muhammad, sekarang bingung kamu. Memangnya selalu melewati malaikat Jibril. Oke, saya tanya, apakah Allah pernah berfirman langsung kepada Muhammad? Oh, pernah ketika Isra Mi'raj. Ya, pernah langsung. Surah berapa? Oh, itu banyak penjelasannya. Quran perintah sholat, ya. Surah Perintah sholat ketika pernah berfirman kepada Muhammad. Ayo, langsung. Quran surah Al-Isra, ya. Quran surah Al-Isra dan An-Najm, oke. Nomor berapa itu? Al-Isra itu nomor berapa? Bacain coba. Coba Al-Isra itu nomor berapa supaya saya cek. Ayo 17. Oke, 17 ayat. Kita buktikan, bro. Ayat 1. 17 ayat 1. Oke, 17 ayat 1 ya. Al-Isra 17 ayat 1. Saya baca dulu, terjemahan saja ya. Maha suci dalam tanda kurung Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelinya. Ini perkataan langsung Allah kepada Muhammad? Ayo. Perintah sholat yang langsung. Tidak, saya tanya, ini perkataan langsung Allah kepada Muhammad atau apa? Ini perintah sholat yang saya permasalahkan. Itu perintah sholat. Kamu bilang Allah pernah berfirman langsung kepada Muhammad, kemudian kamu tunjukkan Al-Isra. Iya, perintah sholat Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Oke? Jangan muter-muter kamu, Ustaz. Jangan muter-muter. Enggak ada muter-muter. Kau aja yang kagak paham. Bilang Allah berfirman langsung kepada Muhammad. Saya baca ini tidak pernah Iya. berfirman langsung. Yang kedua, kamu bilang Muhammad tidak berkata. Saya tunjukkan dalilnya, Muhammad berkata. Itu saja kamu sudah bohong. Enggak ada. Itu enggak bohong. Memang Rasulullah bergumam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir Al-Qur'an ini akan seperti apa nantinya gitu. Makanya dia bergumam langsung diterakan Allah di dalam Al-Qur'an. Artinya wahyu dari Allah itu ada di dalam Quran surah Al-Furqan. Doa Nabi Muhammad, kekhawatirannya terhadap Al-Quran, bukan perkataan Nabi itu, kekhawatirannya ya. Allah SVT tidak. Nah, terus yang kedua, terus perintah sholat. Coba Anda perintah sholat, wa aqimus sholat, Al-Baqarah 43. Quran surah berapa itu? Al-Baqarah ayat
Al-Baqarah 43. 43. Saya mau lihat kalau Allah pernah berfirman langsung ya. Al-Baqarah 43. Iya dong. Al-Baqarah 43. Al-Baqarah 43. Dan laksanakan ini tidak ada Allah berfirman. Hmm. Ini dari Jibril kepada Muhammad. Ternyata tidak ada satu dalil dan berfirman langsung kepada Muhammad. Dan ternyata Muhammad pernah berkata, dan Rasul Muhammad berkata, apa artinya bro? Muhammad berkata bro. Coba buka Quran surah An-Najm lagi. Buka Quran surah An-Najm lagi biar paham jalur ceritanya An-Najm. Ternyata Muhammad Quran surah An-Najm lagi. Ayo biar Quran surah An-Najm lagi. Coba Anda buka surah An-Najm lagi. An-Najm. Itu Quran surah An-Najm. Al-Najm itu surah 62 ya. 62 ya kalau nggak salah. 62. Bro, tidak ada satu dalil dalam Al-Quran Allah SWT itu pernah berfirman langsung kecuali kepada Musa. Kalau itu ada ayatnya Allah berfirman langsung kepada Musa, itu dalam Al-Quran. Tapi kalau Muhammad tidak ada. 62 ya? Sorry. 62 Ustaz? Ya. Quran surah 62. 1 sampai 4. 62 Al-Jumu'ah ya. Ayat berapa? 1 sampai An-Najm. Sorry. Quran surah 62 saya baca ini. Quran surah 62 atau An-Najm itu nomor berapa ya? Surat An-Najm. Nomor berapa itu, Ustaz? Bentar. Saya bukakan. An-Najm itu surah ke-53. 53 ya. Surah 53. Atur 52. Ayat An-Najm ya. Ayat berapa? 1 sampai 4. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Tidak ada itu Allah berfirman, bro. Terus lagi. Sama, tidak ada Allah berfirman di sini, bro. Langsung saja. Terus lagi, apa lagi? Dan tidak pula. Oke, saya baca dalil pertama ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu dan diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya ini oleh Jibril, bukan Allah. Mana malaikat Jibrilnya waktu in huwa illa wahyu yuha? Itu di mana? Mana malaikat Jibrilnya 1 sampai 4 itu mana? Mana? Bentar. Di mana ada kalimat Jibril di An-Najm 1 sampai 4? Yang diajarkan kepadanya oleh dalam tanda kurung Jibril yang sangat kuat. Baru ada Jibrilnya. Ya, tidak ada. Di ayat 5 baru ada Jibril. Artinya apa? Nabi Muhammad menerima perintah sholat itu langsung dari Allah tanpa malaikat Jibril, ya. Muhammad saja tidak pernah mendengarkan suara Allahmu secara langsung, bro. Suara Allahmu secara langsung. Ya, karena yang memang kata Yesus yang datang kepada kan kata Yesus memang suaranya tidak dapat didengar, betul nggak? Datang kepada Muhammad adalah Jibril, bukan Allah.
kata Yesus kan di Yohanes 5 nomor 37 ya. Di situ apa yang dia katakan? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat, betul? Jadi suara Tuhan itu kagak dapat tapi Ustaz, nggak dapat didengar. Ustaz, akui dulu bahwa tidak ada satu dalil dalam Al-Qur'anmu Allah SWT berfirman langsung kepada Oh, itu udah dijelaskan sama Anda. Tidak ada itu, tidak ada Allah berfirman. Di sini Udah, Anda ngerti. Ingat. Tadi saya pandu ya dari perjalanan surah Al-Isra ya, naik ke Sidratul Muntaha, terima perintah sholat langsung tanpa malaikat Jibril di surah An-Najm ya, atau jalur ceritanya gitu loh ya. Saya tanya, yang masih nggak paham juga dia. Yang datang kepada Apanya? Muhammad, Jibril atau Allah? Saya tanya. Malaikat Jibril. Muhammad atau Allah? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tidak ada Allah di sana. Gimana sih Ustaz? Memangnya Al-Quran turun wahyunya dari Jibril langsung gitu. Makanya kalonya Anda nggak paham, dengarkan saya ya. Dengarkan, pewahyuan Al-Quran itu ada 7 metode, bukan cuma malaikat Jibril. Ada nabi langsung dapat dari Allah, ada langsung diilhamkan Allah kepada nabi, ada melalui mimpi kepada nabi ya, terus ada juga langsung turun melalui malaikat Jibril, oke? Ya, banyak metodenya. Sekarang dalilnya mana Allah SWT berfirman langsung kepada Muhammad? Dalilnya mana, bro? Mana dalilnya? Loh, in huwa illa wahyu yuha. Quran surah berapa itu? An-Najm tadi apa? An-Najm itu. Demi bintang ketika terbenam. An-Najm ayat 3 tadi. Dan tidaklah yang diucapkannya itu dalam tanda kurung Al-Quran menurut keinginannya. Ayat 4. Tidak lain dalam tanda kurung Bukan keinginannya. adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya dan diajarkan kepadanya oleh Jibril. Tidak ada Allah berfirman. Iya. Tidak ada Allah berfirman. Iya, jadi semuanya firman Allah, bukan keinginan dia, bukan. Tetapi tidak ada Allah SWT berfirman langsung kepada Muhammad. Aku ya bukan. Jadi di Al-Qur'an tidak ada perkataan Nabi Muhammad. Jadi wahyu dari Allah semuanya ya, teman-teman. 25 ayat 30 dan Rasul Muhammad berkata, apakah itu bukan perkataan Muhammad? Jadi ini ayat itu dari Allah itu, dari Allah kan itu. Dibuang saja. Itu kan dari Allah kan? Apakah ayat ini dibuang saja? Enggak, itu perkataan Allah itu. Ini perkataan itu Muhammad. Perkataan Allah. Dan Rasul Muhammad perkataan Allah itu. Allah perkataan Allah itu kepada Muhammad yang datang siapa? Jibril. Kalau Anda mengatakan seperti itu, perkataan Fir'aun pun ada di Al-Qur'an, sama perkataan Nabi Isa, perkataan Nabi Musa juga ada di Al-Qur'an sama. Yang datang kepada Muhammad apa? Allah atau Jibril? Nah, makanya yang datang kepada Nabi Musa, yang dikatakan Fir'aun, yang dikatakan oleh Nabi Isa juga ada di Al-Qur'an loh. Makanya di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an loh itu. Makanya di Al-Qur'anmu Allah berfirman langsung kepada siapa? Kepada siapa? Musa, tetapi kepada Muhammad tidak pernah. Tidak ada satu dalil. Tidak ada satu dalil Allah berfirman langsung kepada Muhammad. Tetapi kalau Musa ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Nah, ya tadi ya dalilnya Nabi Muhammad, Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Ya ada juga diskusi ya teman-teman ya. Itu ya. Makanya dia nggak tahu. Dan kamu jadi bilang Nabi Muhammad yang terima langsung kalau perintah puasa melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad kalau perintah sholat ya teman-teman ya. Temukan satu dalil dalam Al-Quran Allah SWT berfirman langsung kepada Muhammad. Tidak. Kemudian Anda tadi bilang Muhammad tidak pernah berkata dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Boleh dicek. Quran surah 25 ayat 30. Saya baca. Dan Rasul Muhammad berkata. Jadi Anda mau bilang juga diabaikan. Pak
Berarti kalau Anda seperti itu, Anda mau bilang di Al-Qur'an juga ada perkataan Firaun gitu. Berfirman ya, Allah berfirman. Ada nggak perkataan Firaun, perkataan Nabi Isa, ada nggak? Ada nggak? Ya memang. Tetapi kan Ada nggak? kan masalahnya kan Ada tuh cerita Firaun dengan Nabi Isa, ada kan? Ya, Firaun dengan Nabi Musa. ada. Ada kan perkataan Firaun? Ada. Ada. Apakah Quran perkataan Firaun? Ya. Ya memang ada yang perkataan dari Firaun. Ya. Nah, Al-Qur'an itu dari Allah. Itu perkataan juga dari Jibril. Kalau bisa katakan gini ya. Dalil satu Quran. Di Al-Qur'an ada perkataan Firaun, kata saya. Ada. Di Al-Qur'an ada perkataan Firaun. Apakah Al-Qur'an itu perkataan Firaun? Itu ada perkataan dari apa? Jibril kepada apa? Muhammad. Kemudian Muhammad Iya, kayak gitu juga Nabi Muhammad ya. tapi tidak kayak gitu juga. Tidak ada satu dalil Allah berfirman langsung kepada Macetnya teman-teman. Muhammad. Tadi kamu katakan, Aduh. buktikan malam ini tidak ada, bro. Jadi Anda jangan jadi. Udah, apalagi. Sekarang saya mau tanya Anda sekarang. Tapi Anda akui dulu tidak ada satu dalil ya. Allah SWT pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Oh sudah, saya sudah menjelaskan. Apalagi? Karena tidak ada dalil. Mana dalilnya? Mana? Apa yang diakui teman-teman? Saya udah jelaskan tadi ya. Jalan ceritanya Nabi Muhammad terima wahyu ya. Ya teman-teman. Yang terima wahyu apa? Muhammad dari siapa? Jibril, bukan. Nabi Muhammad, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Naik Isra Mi'raj. Ya. Habis itu turun Al-Baqarah 4. Bentar, dengarkan dulu ya. Turun Al-Baqarah 43, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk langsung tanpa malaikat Jibril. Ya, makanya dijelaskan di An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Enggak pakai malaikat Jibril itu, enggak. Di dalam Al-Qur'anmu tidak ada satu langsung pun Allah SWT berfirman secara langsung. Karena yang datang kepada Muhammad siapa? Jibril, bukan Allah. Itu satu. Yang kedua, kamu mengatakan ya gini, masalahnya gini, Muhammad, kalau suara Tuhan itu memang tidak dapat didengar, kata Yesus. Tuhannya Yesus pun tidak dapat didengar suaranya. Kayak gimana? Kenapa Anda tidak akui dari tadi lah? Kenapa kamu tidak akui dari tadi bahwa Muhammad tidak pernah apa? Bahwa Allah tidak pernah berfirman langsung. Oh, Nabi Muhammad pernah mendengar perintah langsung. Nabi Muhammad dan Nabi Musa, dua. Gitu. Itu tidak ada Allah berfirman langsung, bro. Saya sudah buktikan. Di situ di situ in huwa illa wahyu yuha, bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad ya perintah sholat itu ya. Oke. Yang datang kepada Muhammad saya tanya, Allah atau Jibril? Tanpa malaikat Jibril tuh. Itu enggak ada malaikat Jibril di situ. Jibril ketika enggak ada di An-Najm itu enggak ada. Enggak ada di An-Najm itu di An-Najm itu enggak ada malaikat Jibril yang datang, nggak ada. Ketika Muhammad di Gua Hira, langsung Nabi Muhammad menghadap Allah itu. Saya tanya Ustadz, jujur ya. Beda lagi, kesana kemari jadinya. Kesana kemari udah teman-teman ya. Yang datang di Gua Hira itu siapa? Aduh, saya pikir tadi pinter teman-teman ya. Rupanya tidak ada dalil ya. Apa cuplikan-cuplikan yang beda-beda dia ambil gitu. Itulah teman-teman. Tidak ada dalilnya Allah SWT pernah berfirman secara langsung. Yang datang di Gua Hira siapa? Ya. Atau Allah? Saya tanya. Yang datang di Gua Hira, malaikat Jibril ya. Jibril. Makanya yang Jibril kan ini terus bukan langsung dari Allah, tapi dari Allah kemudian Jibril Jibril kepada yang saya tanya, yang turun di Gua Hira berapa ayat? Saya tidak tahu.
Yang turun di Gua Hira berapa ayat? Saya tidak tahu. 5 ayat, sedangkan Al-Qur'an 6.000 lebih ayatnya di luar Gua Hira. Ya, Sekalipun itu 6.000 ayat, tapi di gimana sih? dalam satu dalil Allah SWT pernah berfirman langsung. Ada Al-Quran Yang di bukan dalam yang Gua datang- Hira cuma 5 ayat, yang di luar Gua Hira 6.000 lebih ya. Ya. Tapi tidak ada satu dalil Allah SWT berfirman secara langsung. Tidak ada Oh satu udah dalil. tuh, in huwa illa wahyu yuha. Ketika perintah sholat disuruh. Jam Anda tunjukkan, Anda jam mana Allah berfirman langsung? Gak ada, bro. Tidak Ya ada iya, pengakuan dalam in huwa illa wahyu yuha. Anda Oh tunjukkan jadi dalil, Anda mau saya baca jadi tidak ada. Allah jadi Anda maunya pengennya oh ini adalah firman Allah kayak gitu, tertulis. Anda kan ini kan Yeah! dari Kalau Jibril kepada Muhammad. kalau kayak gitu mana stempel Yesus agar mempelajari kitab Yohanes mana? Siapa saksinya? Iya, SDM-nya rendah teman-teman. Tunggu ya. Perih mata saya. Sudah AC teman-teman, merah nih jadinya, kering kan. Kering mata saya kena AC. Merah. Mana dia? Kebelet Ustaz, atau apa akhiri ini? dulu pertemuan kita ya. Jadi Anda carikan dulu dalilnya. Oh. Allah SWT berfirman langsung kepada Ya sudah ya, semoga Anda paham dengan penjelasan saya tadi ya. Itu dalilnya ya. Thank you.